Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK Group yang disiarkan langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Dan pemirsa, seperti biasa Coffee Morning menghadirkan narasumber dan membahas tema maupun fenomena yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Nah pemirsa, adapun narasumber kita pada kali ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri Bapak Suryo Respationo dan Ketua DPRD Provinsi Kepri Bapak Jumagana Deak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat datang di Tanjung Pinang TV. Waalaikumsalam, selamat pagi, terima kasih atas penerimaannya. Baik, Pak Jumaga, terima kasih Pak sudah datang, sudah bersedia hadir di sini Pak. Gimana kabarnya, sehat Pak? Baik, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada hari ini sehat-sehat semuanya. Amin. Pak nih, pada hari ini kita ngopinya pagi ini nih di Tanjung Pinang TV nih, pas programnya Coffee Morning RDK begitu. Pak, berkaitan dengan kegiatan Pak Suryo ini seperti apa nih, sibuk akhir-akhir ini? Ya, terima kasih. Akhir-akhir ini tentu selain di partai, ya hari-hari saya buka law firm ya, kantor pengacara. Kemudian saya mengajar program magister hukum di Universitas Batam. Keren sekali. Kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan adalah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat meningkatkan kepekaan dan kepedulian atas masalah yang kita hadapi bersama, bukan saja di Kepri, bukan saja di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia, yaitu wabah COVID-19. Nah tentu kita semua harus meningkatkan dan memaksimalkan kepedulian dan kepekaan kita untuk bersama-sama dengan elemen yang lain bagaimana caranya kita ini bisa terselamatkan, tanda kutip ya, terselamatkan dari COVID-19. Benar-benar. Baik Pak, kemudian Pak, kita juga tahu masyarakat Provinsi Kepri umumnya itu tidak sudah mengenal Pak Suryo ini dulunya juga sebagai seorang wakil gubernur dari Provinsi Kepulauan Riau. Dan saat ini seperti apa Pak kegiatan Bapak dalam mengurus partai ini, bahwa kita tahu juga saat ini Bapak juga akan mencalonkan diri menjadi gubernur Provinsi Kepri Pak. Ya, terima kasih. Musim pilkada maupun nggak musim pilkada, tentu setiap partai politik idealnya harus selalu dekat dengan masyarakatnya. Jadi kebetulan saya sebagai Ketua PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, saya instruksikan ke seluruh baik jajaran pengurus, kemudian petugas partai kita yang ada di eksekutif dan di legislatif, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, untuk dari waktu ke waktu setiap saat, bukan hanya yang formal-formal saja. Kalau yang formal-formal ada yang namanya, kalau di legislatif itu ada yang namanya reses. Tapi di luar reses saya juga meminta kepada seluruh anggota fraksi kita untuk selalu belanja masalah pada masyarakat konstituennya. Nah, semua hasil belanja masalah itu nanti akan dimasukkan dalam satu box ya. Dalam satu box, kemudian dibawa ke partai. Tentu lain daerah dan lain tempat-tempat mereka melakukan belanja masalah tadi, permasalahannya berbeda-beda. Ada mungkin yang sama, tapi banyak juga yang berbeda. Nah di situ kami olah bersama di dapurnya itu adalah partai. Nah kami olah bersama untuk dicoba mencari solusi alternatif jalan keluarnya. Nah kemudian kalau sudah menjadi keputusan partai, masalah A solusinya adalah seperti ini, masalah B solusinya seperti ini. Kita menugaskan lagi fraksi kita untuk memperjuangkannya dalam pemerintahan di Kepulauan Riau ini. Baik Pak.
merebut hati masyarakat Provinsi Kepri, tema Coffee Morning kita hari ini gitu kan. Pak, sebenarnya apa sih keresahan yang ada di hati Bapak di Provinsi Kepulauan Riau ini, Pak? Ya, terima kasih. Ada dua hal besar ya. Hal atau masalah besar pertama adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu kita tahu dan bisa memprediksikan apa yang akan terjadi kemudian. Yang sekarang saja kita semua sudah tahu bahwa hampir seluruh sektor kehidupan kita mengalami kelumpuhan. Kemudian pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis. Kemudian sosial kemasyarakatan juga terjadi pergeseran paradigma karena mau tidak mau kita wajib ikut protokol kesehatan. Ini mohon maaf, yang sepele-sepele saja. Biasanya kalau kita ke orang tua, ke pemuka agama, itu kalau kita bertemu kan ya kepada orang tua kita salim, cium tangan dan sebagainya. Nah, sekarang mohon maaf, mohon izin, awal-awalnya kiku kan harus gini kan gitu kan, harus begini. Nah, awal-awalnya kiku. Nah, tapi mau tidak mau demi protokol kesehatan itu harus kita pahami bersama. Tapi tidak mudah merubah budaya seseorang, apalagi penghormatan terhadap orang tua untuk menjadi seperti itu. Benar. Nah, ini yang gampang ya. Struktur sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian untuk masalah pertumbuhan ekonomi, kita di seluruh lini kita ini mengalami kemunduran. Nah, kemudian lapangan pekerjaan turun drastis karena operasional perusahaan juga pada membatasi diri. Kemudian sektor-sektor informal juga begitu, karena ada social distancing ya, ada social distancing, tidak boleh berkerumun, terus kemudian jaga jarak, jaga kebersihan dan sebagainya. Ini merubah total tata kehidupan kita, perilaku kita, pola hidup kita. Nah, semua ini berdampak. Jadi bagaimana sekarang kita sebagai warga di Kepri ini untuk bersama-sama dalam menyongsong era normal ini, new normal ini, tentu tidak begitu saja hanya ayo kita new normal, enggak. Tapi new normal dengan keadaan-keadaan dan dengan segala keterbatasan. Nah, bagaimana membangkitkan kembali semangat dari seluruh warga kita. Bagaimana kita harus move on, ya kan? Nah, juga bagaimana kita melakukan recovery terhadap semua permasalahan yang terjadi. Tentu sekarang ada yang sudah pesimis, ada yang kehilangan pekerjaan, ya kan? Ada yang kehilangan harapan. Nah, disinilah negara harus hadir, disinilah pemerintah daerah harus hadir. Tapi bukan hanya negara dan pemerintah saja yang harus hadir, tapi kita semua harus hadir. Bersama-sama harus ya, Pak, move on, bergandeng tangan, bergotong royong, move on untuk merecovery bareng-bareng. Nah, kalau kita tidak lakukan itu, kita akan mungkin akan tambah terpuruk. Jadi saatnya kita meningkatkan kepedulian sosial bersama. Itu yang pertama. Nah, kemudian Provinsi Kepri ini tentu juga harus hadir secara langsung. Nah, kalau dalam politik anggaran, tentu kita berpikir bahwa untuk APBD ya, RAPBD, Rencana Anggaran Pendapatan Daerah 2021 yang akan datang, tentu konsentrasi kita adalah untuk bagaimana untuk merecovery semua keadaan dan kondisi yang ada di Kepri ini. Jadi mohon izin dan mohon maaf Pak Jumagan Adiak sebagai Ketua DPRD, itu konsentrasi kita nanti mohon masukan dari kami itu untuk
memperbaiki struktur sosial, kemudian untuk recovery, untuk move on dulu. Jadi proyek-proyek fisik bisa kita tangguhkan dulu, tapi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan itu tidak boleh ditunda. Itu.